Iya. Jadi yang dua ini ya, Soekarno dan Gus Dur, ini adalah murni tuduhan. Dan kalau ada pencabutan ini ya memang seharusnya. Kalau Gus Dur itu dicabut atau tidak, itu tidak akan mempengaruhi Gus Dur. Sepak terjang yang bagus lah, punya legacy yang baik. Sementara demikian juga dengan Soekarno, tapi kalau Soeharto nggak seperti itu. Karena gue ngeliatnya kayak ada kecenderungan untuk menghapus masa lalu. Salam jumpa, salam Indonesia. Udah. Ini Apa kenapa? baru gabung lagi. Setelah kemana, Fir? Ke mana? Ke China. Ke China. Iya, gue habis dari Washington juga. Mas Ari dari Rusia. Ke China. Nggak bercanda. Kangen. Bohong. Ya, oke. Kangen sama makanan Indonesia. Oke, lanjut. Ya. Fir, kita lanjut aja. Ya kan kita sedang berdiskusi nih. Jadi lanjutin diskusi tadi. Ada apa, Pi? Ini kemarin tuh lagi ramai ini, Fir, soal pencabutan beberapa TAP MPR. TAP MPR tentang Soekarno yang sebelumnya diduga melindungi PKI ya katanya. Terus dicabut, terus gak lama kemudian disusul sama pencabutan TAP MPR Gus Dur yang dibilang nggak terlibat dalam kasus apa? Itu tindakan tidak patuh konstitusi soal pengangkatan Kapolri. Nah itu di periode dia kan. Nah terus ada lagi pencabutan TAP MPR Soeharto nih yang namanya dicabut dari keterlibatan dirinya dalam kasus KKN. Gitu kan. Nah ini sebenarnya ada apa sih sama MPR ini? Kayaknya ini sindrom akhir September. Biasanya tiap tahun ada G30S. Sekarang salah satu orang yang terduga terlibat dalam G30S ini anak pinaknya, kemudian kader-kadernya mencabut ya. Iya, jadi itu kader-kadernya yang berupaya mencabut. Ya, murid-murid lah. Kalau nggak mau bilang kader. Jadi 3 presiden TAP MPR-nya dicabut. Karena atas tuduhan melindungi Partai Komunis Indonesia, kemudian Gus Dur karena dituduh korupsi dan juga tidak patuh dengan konstitusi. Yang ketiga adalah Soeharto. Tentang justru itu rame ya, maksud gue juga pernah nulis kemarin yang soal Gus Dur, karena gue penulis buku Gus Dur. Menjerat Gus Dur ya. Keren banget ya, lo editornya ya. Dia enggak itu. Jadi sebenarnya satu, kalau dari sisi dari sisi korban ya, katakanlah Soekarno dan Gus Dur itu kan korban kan, ada TAP MPRS itu. TAP MPR, sorry gue ingat TAP MPRS nomor 25 tahun 66 mulu. Larangan Marxisme dan komunisme dan Leninisme gitu. Nah, jadi ya patut diapresiasi kan kalau dari sisi Gus Dur. Bahkan ada Bu Sinta Nuria sudah ngomong kayak gitu juga, keluarga Soekarno. Tapi yang jadi masalah adalah setahu gue ya, biasanya tuh TAP MPRS itu TAP MPR itu kalau dicabut harus pakai TAP MPR baru, sama kayak misalnya karena Permendikbud gitu ya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan misalnya ingin menyatakan bahwa Permendikbud tahun 2016 ini nggak berlaku, pakai Permendikbud yang baru 2023 atau 2024 yang untuk menyatakan membatalkan itu. Ya, nah seharusnya menurut gue sih TAP MPR itu berlaku kayak gitu juga. Tapi kan masalahnya kita kan MPR hari ini beda dengan MPR saat itu, yang saat itu MPR adalah lembaga tertinggi negara, sedangkan sekarang adalah lembaga tinggi negara. Jadi menurut gua dalam sisi legal formal dan juga ketatanegaraan yang dinyatakan oleh Bamsud dengan bilang mencabut TAP MPR itu menurut gue sih agak kurang pas ya, atau keliru. Karena kalau lu mau mencabut itu ya harus pakai TAP MPR baru. I see. Tapi gue juga agak bingung juga sih sama posisi MPR hari ini tuh, belakangan tuh kayak berupaya untuk unjuk gigi ke publik bahwa mereka tuh hadir gitu kan. Dan selain soal pencabutan TAP MPR itu, bahkan belakangan sempat ada isu MPR mau ini kan melantik
presiden baru dengan TAP MPR, tapi kemudian dibatalin sih. Cuma dari manuver MPR ini tuh ada keinginan apa sih dari MPR itu sendiri, Fir? Kalau gue sih agak setuju ya dengan yang dibilang sama liputan Tempo gitu, yang dibilang bahwa pencabutan TAP MPR terhadap 3 mantan presiden ini nggak lain adalah cek ombak nih. Cek ombak untuk supaya nanti bisa MPR itu posisinya kembali ke lembaga tertinggi negara. Jadi dia bisa melantik dan juga memberhentikan presiden kan, salah satunya itu. Dan juga ya pasti sebelum masuk mengembalikan MPR ke posisi lembaga tertinggi negara, ya itu adalah pintu masuk untuk amandemen konstitusi. Jadi kalau publik hari ini misalnya ngelihat TAP MPR pencabutan TAP MPR ini dianggap biasa aja, riak-riak publiknya nggak ramai, nggak signifikan, ini akan ya dilanjutkan ya, misalnya pertama TAP amandemen undang-undang dulu nih, terus yang mengembalikan MPR ke posisi tertinggi. Masalahnya hari ini Undang-Undang Dasar Negara itu Undang-Undang Dasar Negara kayak konstitusi ini rawan diotak-atik dan kemudian tidak berpihak kepada masyarakat. Itu sih yang dikhawatirkan itu ya. Berarti karena dengan watak penguasa yang hari ini dari berapa tahun terakhir lah Jokowi gitu ya, yang sangat pro oligark, ya bisa jadi bahkan nanti presiden nggak ada batasnya lagi nih. Di pasal berapa, 6 atau 7 ya? 7 sih, pembatasan masa, jangan itu bisa masuk. Jadi ya publik menurut gue sih harus aware dengan siasat ini nih. Siapa tahu mereka ya punya kepentingan lainnya. Ini adalah pintu masuk, cek ombak, kemudian amandemen banyak hal yang kemudian nanti diutak-utik gitu lah ya, sistem kalau kita ngomongin negara, kita kan ngomongin konstitusi kan. Makanya politik itu dalam rangka bernegara dan berkonstitusi kan. Mas Ari dan Pak Sugeng. Iya, jadi kalau konstitusinya sudah, ya kita tahu praktik politiknya sudah kacau kemarin, MK diutak-atik, MA juga. Ya segala perangkat hukum dan lembaga negara sudah diutak-atik, ya iya konstitusinya pasti akan keotak-atik juga. Ya ada misalnya ada argumen bahwa konstitusi itu bukan kitab suci yang nggak bisa. Iya oke, satu sisi benar, tapi kemudian kalau ngeliat perilaku gitu, behavior politics dan watak politik hari ini di Indonesia itu, menurut gua rakyat wajib khawatir sih. Ya wajib khawatir. Oke, nanti kita bawa topik itu ke topik khusus nih, Fir. Sekarang gua mau balik lagi nih ke soal pencabutan TAP MPR tadi. Minum dulu. Sambil lu minum, gua sambil nanya juga ya. Jadi pencabutan TAP MPR terkait tadi ya, Soekarno, Gus Dur, dan Soeharto. Sebenarnya seberapa signifikan sih itu berpengaruh setelah pencabutan itu ya? Karena itu lu kan sebagai orang yang berlatar belakang pendidikan sejarah juga kan, Fir, ngeliat ini tuh juga, berarti lu juga kan. Dan mungkin teman-teman sekalian juga. Nah, adakah upaya, bukan adakah sih, gue ngeliatnya kayak ada kecenderungan untuk menghapus masa lalu. Ya. Yang kemudian itu menurut lu gimana signifikansinya ke depannya itu kayak gimana, Fir? Kalau gue ini ngelihatnya pencabutan TAP MPR terhadap Soekarno, Soeharto, Gus Dur ini adalah salah satu alibi untuk misalnya Soeharto diampunkan, dimaafkan dosa-dosanya, dan kemudian diusung menjadi pahlawan nasional. Karena gue lihat kemarin baca statement siapa lah ya, entah itu Bamsud atau yang lain itu, anggota DPR, bahwa bilang Soeharto itu banyak jasanya, jadi layak untuk dicalonkan atau dipertimbangkan gitu lah ya, menjadi pahlawan nasional. Nah ini kan menurut gua itu ngomong orang Golkar ya? Lupa gua, kemarin baca cuma skimming gitu kan. Ya menurut gua ketiga orang ini punya kasus yang berbeda-beda, dan celakanya Soeharto ini yang paling buruk di antara yang lain. Jadi gini, misalnya terhadap Soekarno, TAP MPR ini kan tuduhan. Kita udah ya sebagai anak sejarah misalnya yang pernah kuliah di jurusan sejarah, kita tahu banyak referensi yang menyatakan bahwa Soekarno dia nggak bersalah. Masa dia memengkup atau mengkudeta dirinya sendiri tuh nggak masuk akal.
ada banyak referensi, bahkan siapa yang bilang ada 7 kan, ada 7 versi ini pelakunya, ini siapa-siapa gitu lah ya. Yang kedua adalah Soeharto jelas. Misalnya dalam ketika dia ingin mengambil kekuasaan aja, estimasinya 500.000 sampai 3 juta orang yang dibunuh. 5 juta bahkan ada yang bilang. Ya kalau Sarwoedi kan bilangnya 3 juta tuh. Ya, Sarwoedi Wibowo ya. Lupa Sarwoedi siapa. Pokoknya itu mertuanya SBY gitu lah ya. Sarwoedi bilang itu ada sekitar 3 juta yang baik itu PKI, tertuduh PKI, temannya PKI, yang terutama yang pasti adalah Soekarno yang itu dibabat habis kan, yang kemudian dibunuh gitu ya, tanpa ya kalaupun diadili tanpa ada pengadilan, yang menjadi tahanan politik gitu. Yang itu satu. Terus dalam masa kepemimpinan Soeharto juga banyak kasus pelanggaran HAM berat, misalnya kasus Tanjung Priuk, Talang Sari, Kedung Ombo dan segala macam. Bahkan yang paling yang dalam buku autobiografinya Soeharto dibilang shock terapi itu adalah Petrus penembakan misterius. Itu Soeharto menganggap itu wajar dan itu adalah shock terapi, membuat ketakutan di masyarakat gitu. Yang kemudian ya banyak lah. Ini dari ini aja 2 tahun ini penjahat kemanusiaan, dan satu lagi dia juga koruptor. Koruptor terbesar di abad 20 kalau tidak salah. Bahkan gue cross check lagi gitu ya, kalau di dalam laporannya Transparansi Internasional itu atau juga Times sekitar 15 juta US dollar harta kekayaannya Soeharto di tahun 98 sebelum dia mengundurkan diri ya. Ya belum kroni-kroninya ya. Itu jelas sama Soekarno itu beda, dan juga sama Gus Dur. Gus Dur juga dituduhkan gitu korupsi pertama, karena tuduhan korupsi itu Gus Dur kemudian terbukti tidak bersalah, bukan tidak terbukti bersalah, tapi terbukti tidak bersalah. Itu diksinya beda kan? Terbukti tidak bersalah. Nah, itu kemudian dicari cara gitu ya oleh MPR, karena gue nulis sendiri itu apa nih hal lain yang kemudian bisa menjatuhkan Gus Dur, yaitu waktu itu ada dualisme Polri gitu ya, Kapolri. Gus Dur mengangkat Kapolri sendiri gitu ya. Ya, Kapolri baru. Sedangkan loh, kalau kita lihat penunjukan menteri, pemecatan reshuffle atau bahkan Kapolri diberhentikan diangkat, itu kan hak prerogatif presiden. Itu aja udah aneh kan? Iya. Jadi yang dua ini ya, Soekarno dan Gus Dur, ini adalah murni tuduhan, dan kalau ada pencabutan ini ya memang seharusnya, walaupun gue berargumen dalam tulisan gue bahwa Gus Dur ya tanpa harus kayak gitu juga namanya udah bagus, besar, dan bahkan ya dari gitu lah ya. Tapi Soeharto ini kan jadi masalah. Ini jadi menurut gue mendekonstruksi gitulah ya makna pahlawan, arti pahlawan itu. Biasanya pahlawan kan orang yang beyond, sudah selesai dengan dirinya kemudian dia beyond gitu ya. Soekarno apanya yang kayak gitu, Pak? Iya, dia melampaui kebinatangan menurut gua. Bahkan ya cuma orang itu yang bisa mau bantai banyak warga rakyat Indonesia sendiri atas tuduhan perbedaan politik lah ya, PKI kemudian segala macam. Gitu, dan itu jadi masalah gitu ya buat anak muda yang ya kita generasi gua gitu, generasi lu ya, bahkan ada yang di bawah kita gitu. Kalau kita belajar ngomongin keteladanan kepahlawanan, apa yang bisa diteladani dari Soeharto gitu. Dan itu satu. Yang kedua adalah ini ngelihat impunitas, karena Soeharto itu tidak pernah diadili gitu ya secara hukum. Dia sempat diseret ke pengadilan atas kasus korupsinya di zaman Gus Dur, tapi kemudian kan tidak lanjut dengan alasan kesehatan, kemudian meninggal gitu. Bagaimana seorang pelaku koruptor dan juga pelaku kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM berat itu bisa dengan bebas atau bahkan nantinya bisa jadi pahlawan? Ya gua sih curiga misalnya ini juga masih bagian dari skema atau yang diinginkan gitu ya oleh Prabowo. Karena Prabowo adalah mantan menantu dan
dia juga gitu lah ya, yang mengakui menculik gitu, menculik ya, meskipun dia bilang itu disuruh kemudian dibebaskan, dia melakukan kejahatan pelanggaran hak asasi manusia bukan cuma di 1998 aja, tapi juga bagaimana di Aceh dia, kemudian juga di Timor Leste, dulu Timur sekarang Timor Leste itu juga tulisannya Made Supriyatna atau apa gitu di salah satu website pakai reference itu menunjukkan bahwa ini orang tentara-tentara bersalah. Itu satu yang kemudian ini jadi presiden buruk gitu ya bagi nantinya siapapun yang punya melakukan kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran hak asasi manusia. Jadi ya aja Soeharto yang bunuh banyak orang aja bisa jadi presiden jadi pahlawan gitu. Jadi menurut gue sih, gue pribadi ya, karena gue bereset Gus Dur dan cukup dekat dengan keluarganya Gus Dur, ya gue berharap jangan mau Gus Dur dicalonkan menjadi pahlawan nasional. Kalau Soeharto jadi pahlawan nasional itu justru merendahkan posisi Gus Dur. Jadi oke, menarik sih. Berarti itu kemungkinan bakal bisa jadi presiden buat Prabowo ke depan ya, soal tadi ya administratif ya gitu ya. Tapi ini Fir, soal pewarisan ingatan kepada generasi selanjutnya gitu loh Fir. Sebenarnya tuh tadi kan lu udah sempat singgung juga ya, kalau Gus Dur itu dicabut atau tidak itu tidak akan mempengaruhi Gus Dur, karena orang tahu Gus Dur itu punya sepak terjang yang bagus lah, punya legacy yang baik. Sementara demikian juga dengan Soekarno, tapi kalau Soeharto nggak seperti itu karena sudah memberi luka kepada banyak masyarakat Indonesia kan. Nah, kan ini udah terlanjur nih ceritanya nih, dan kita sebenarnya nggak jelas juga sih ini secara legal formal tuh gimana ya. Cuma dengan pemberitaan yang masif seperti itu kan otomatis itu udah memberi warisan gimana ya, memberi warisan ingatan kepada generasi selanjutnya. Nah, kedepannya itu apakah terlepas dari Prabowo ya, yang kata lu tadi bisa jadi presiden nanti, kemungkinan Prabowo bisa lancar secara administratif kalau enggak meninggal. Bukan itu. Aduh, jadi wapres nanti. Aduh, bukan itu. Presiden. Pertanyaannya apa lagi, gue lupa. Ini soal pewarisan ingatan, Fir. Nah, ini kalau kata lu sebenarnya perlu nggak sih dicabut soal pewarisan ingatan ya? Oke lah, misalnya pewarisan ingatan dicabut soal tadi TAP MPRS tadi, misalnya Soekarno ataupun Gus Dur tidak terlibat seperti yang dituduh-tuduhkan, tapi si TAP MPR-nya tuh tetap ada, misalkan seperti itu otomatis akan memberi warisan ingatan dan diskursus. TAP MPR yang bermasalah menurut gue ya cuma di Soeharto aja, kemudian kenapa itu dicabut. Ya kalau yang lain enggak, berarti yang enggak masalah. Tapi ngomongin pewarisan ingatan, bahwa kita kan bangsa yang mudah lupa ya. Ini juga buat kritik gitu ya, untuk angkatan reformasi gitu, kakak-kakak, abang-abang kita. Iya, ketika dia 98 bilang dia punya semangat reformasi, kemudian ingin mengungkapkan kebenaran gitu ya, apa yang terjadi di era Soeharto gitu. Tapi sampai hari ini gitu tidak ada gitu, hampir tidak ada gitu buku sejarah yang kemudian direvisi soal Soeharto. Jadi selama mereka 20 tahun, 25 tahun ya, hampir 25 tahun, 26 tahun berkuasa gitu, kelompok reformis juga tidak menghasilkan atau tidak menghasilkan ya mengupayakan, mungkin ada ya, nggak tahu kan terusan sejarah, tapi kemudian menjadikan itu berhasil bahwa Soeharto harus diadili secara sejarah, nggak ada sampai hari ini. Itu kenapa bisa gitu ya? Karena kita memang tidak peduli dengan sejarah. Kayak ada Fir, kata Soekarno kan, kita ini kayak monyet dalam gelap, cakar-cakaran. Tapi ada Fir, banyak kok Fir, maksudnya dari dalam buku riset misalnya banyak, tapi kemudian dalam sejarah resmi di buku-buku sekolah apa ditulis? Enggak sih, enggak. Yang masalah kan kemudian di dalam buku sekolah sejarah resmi aja banyak orang atau banyak guru dan juga anak murid nggak peduli, apalagi yang nggak ditulis. Aduh, terus kalau kayak gini, siap-siap lah, kita memang tidak bangsa yang tidak pernah belajar dari sejarah. Kalau misalnya keledai jatuh dua kali di lubang yang sama, ya Indonesia adalah kayak gitu.
Padahal dari awal Soekarno udah bilang ya, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah ya. Iya, Tapi nanti pada kita kayak monyet dalam gelap, cakar-cakaran nggak jelas siapa. Ya, atau bahkan kita tidak pernah mengidentifikasi diri kita siapa, salahnya di mana, apa, kayak gitu. Dan tap MPR ini menurut gue yang pencabutan soal Soeharto ya itu serius sih, masalah yang serius gitu. Jadi wajib ditolak sama ini salah kalau satu nanti dia mengusulkan jadi pahlawan. Kalau ada orang yang ngusulin juga. Nah, ini Fir, apa? Gue jadi kepikiran juga nih, kan nanti presiden kita adalah Prabowo Gibran. Di mana Gibran itu juga naik ke tampuk kepemimpinan tuh ini ya, didukung sama hal-hal yang menyimpang gitu dari konstitusi. Udah gitu Prabowo juga kan sebelumnya punya sejarah gelap lah gitu yang terlibat pelanggaran HAM lah dan segala macam. Nah, itu Indonesia ke depannya apakah akan selalu gelap mata? Potensi Jauh dari besarnya. situ, maksudnya pertama dulu kayak apa, pengungkapan kebenaran Nah, sejarah misalnya dalam dalam kasus misalnya Munir atau yang lainnya, itu menurut gua akan dianggap biasa aja dan lewat begitu saja karena tidak ada apa, ketidaktahuan dan ketidakpedulian kan dalam sejarah kita. Nah, itu dianggap biasa aja, yaitu bahwa ketidaktahuan adalah awal dari ketidakpedulian kan. Jadi di masyarakat dibikin nggak tahu kasus apa, masalah apa. Nah, akhirnya dia tidak peduli untuk hal itu. tapi dalam sebuah negara ya, Fir, itu hal kayak gitu tuh sebenarnya lazim nggak sih? Kayak punya sejarah putih, sejarah yang diputihkan gitu demi. Enggak sih, menurut gua enggak semua kayak gitu. Kita bisa berkaca misalnya sama komparasi ya, misalnya sama Jerman, terus juga sama Afrika Selatan. Mereka punya sejarah yang gelap, tapi kemudian bagaimana mereka tetap membuka sejarah gelap itu untuk menjadi bahan rekonsiliasi. Jadi kalau ada argumen misalnya kemarin Mbak Bamsud atau siapa bilang bahwa tap MPRS ini adalah pencabutan tap MPR ini salah satunya adalah bertujuan untuk rekonsiliasi lah. Rekonsiliasi dalam hal apa? Kita nggak pernah gitu lah ya untuk mengakui dia bersalah, mengakui Soeharto diadili dulu aja enggak. Mau rekonsiliasi. Rekonsiliasinya itu maksudnya gimana sih? Gue masih Ya enggak. makanya itu aneh. Dalam hal apa rekonsiliasi Soekarno dan Soeharto? Ya apanya? Kalau dalam politik praktis keduanya hari ini gitu, misalnya anaknya atau bahkan partai yang diwarisi dulu Golkar kemudian PDI, ya mereka bisa bekerja sama. Tapi bagaimana apa melihat suatu peristiwa politik kemudian menjadikan itu dasar untuk membenarkan gitu ya, untuk dalih dibenarkannya melakukan kekerasan, menurut gua sampai hari ini nggak ada. Maksudnya nggak ada gitu, diakui dulu bersalah gitu, nggak ada. Enggak, kita nggak pernah divonis, makanya itu jadi impunitas kan. Jadi tapi kalau ada presiden bilang minta maaf atas kesalahannya sendiri itu termasuk. ya itu masalah di Indonesia, karena Indonesia kan karakteristiknya kerajaan ya, strongman. Kalau misalnya dia mengakui kesalahan itu artinya lemah. Cuma Gus Dur waktu itu bilang minta maaf untuk apa korban 6566 ya, karena itu apa kejahatan yang memang dilakukan oleh negara atas nama negara, mengerahkan seluruh sumber daya negara, namanya kok gue itu aparatus negara untuk membunuh samanya gitu. Terus jadi gue melihat kalau apa ya mengungkapkan kebenaran pelanggaran HAM, kejahatan kemanusiaan lainnya di era kepresidenan Prabowo nantinya itu gua gelap sih. Walau hari ini juga tetap gelap tapi tetap akan lebih gelap. Iya. Tapi itu sih menariknya kan setiap kebenaran ya, ngomongin kebenaran juga kan agak bingung juga ya. Maksudnya negara kan punya standar tersendiri tuh memaknai kebenaran itu. Dia terlalu memaksakan. Dia nggak mau punya kebenaran lain kan. Nah terus ini yang soal tap MPR ini, kedepannya kalau misalnya kayak gitu berarti akan ini ya, kalau bener jadi, gue masih nggak paham bener dah ini yang secara legalnya itu gue belum paham Fir. Jadi gue nanya ini nanti signifikansinya ke depan apakah akan apa namanya, nanti kan amandemen tuh potensinya besar gitu. Nanti kalau seandainya memang itu jadi, maka kelanjutan ke depannya tap MPR yang kemungkinan yang kepada tokoh tertentu gitu ya, itu akan lebih mudah kan maksudnya untuk dibentuk.
tuh. Iya, tergantung politiknya aja. Gue galau jadinya. Obrolan ini membuat aku galau, guys. Gimana, Fir? Terus udah jangan galau, joget-joget aja, presiden yang joget-joget kemarin. Kalau misalnya nanti ini jadi lembaga tertinggi. Gen Z tidak kayak Gen Z mah joget-joget aja di TikTok. Gue juga joget, cuma nggak di TikTok aja. Iya, ya udahlah kayak gitu pokoknya soal sejarah, soal advokasi terhadap kejahatan atau ya tuntutan terhadap kejahatan kemanusiaan di masa lalu itu udah jalan. Dulu kan jalannya katanya jalan terjal, sekarang jalan terjal berliku dan gelap. Kayaknya dan banyak bebatuan. Gitu. Karena sebentar lagi misalnya Soeharto jadi presiden, jadi pahlawan nasional, kita ajarkan bagaimana anak-anak muda ke depan gitu. Kalau standar presiden tuh kayak gini ya, standar pahlawan kayak gini. Gak apa-apa loh, ya. Gak apa-apa loh nepotisme gitu. Soeharto bangkit dari kubur ya. Terus dia bilang, piye enak zamanku tuh. Ini nih. 2024 kemarin pemilu ada yang kayak gitu. Kampanyenya. Kayak gitu, maksudnya yang ada foto Prabowo Bapak Pembangunan. Iya. Sebelahnya adalah Jokowi. Partai. Udah Golkar, kampanye Golkar cek aja kampanye Golkar pemilu kemarin. Gue liatnya yang lain sih, Fir. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, kita memang khawatir. Tetap putus asa dan jangan semangat. Enggak dong. Tetap semangat gitu. Jangan putus asa. Parah, meskipun presidennya Prabowo dan wapresnya Gibran banyak gimmick, tenang aja lah. Nggak bisa sih gue. Dia tenang aja, dunia negara yang ngatur, tapi mereka yang mengatur untuk dirinya sendiri. Dadah, sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Salam Indonesia.